Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan selalu saya tunggu fatwa-fatwanya, yaitu Romo Kiai Haji Muhammad Mutaris SM selaku pengasuh pendiri Pondok Pesantren Safinul Hasanah dan para pemirsa pengajian online Pondok Pesantren Safinul Hasanah yang saya hormati. Untuk sore ini kita akan mengaji kitab Fathul Qorib. Kita melanjutkan kita membuka bab nikah. Kita buka bab nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa bihummihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Tuminna hadat ikhwan min nabiy wa sallallahu alaihi wa sallam sahabatu min muslimin min qarabin khazan syadar qadir al-jalal wa khusulan wa khaym al-falal. Masyaallah. Khusulan wa khusulan wa ya Haji Muhammad Zubair bin Kiai Zubair bin Kiai Dahlan khususnya Haji Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman bin Ahmad bin Zubair khususnya hadir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini itu ada suatu fasal. Adapun ini itu fasal fima di dalam perkara la yasihu yang tidak sah. Apa an-nikahu nikah illa bihi kecuali dengan ma. Jadi sore ini kita membahas fasal nikah. Ini membahas di dalam perkara yang mana nikah tidak sah kecuali dengan perkara tersebut. Jadi nikah itu harus ada syarat-syaratnya juga. Wala yasihu dan tidak sah. Apa akdun nikahi, akad nikah. Illa biwaliyin kecuali dengan wali. Adlin yang adil. Jadi akad nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali. Jadi harus ada wali. Enggak boleh nikah tanpa adanya wali. Wa fi ba'din nusakhi dan itu di dalam sebagian naskah biwali zakarin. Adapun lafadz biwali dzakarin. Wa huwa adapun wali dzakar itu ikhtaroza mengecualikan apa? Qauluhu muswawu. Adapun qaulu musannaf tadi biwali dzakarin itu ikhtirozun mengecualikan anil unsa dari perempuan. Fa innaha maka sesungguhnya unsa itulah tuzawwiju tidak bisa menikahkan siapa unsa nafsaha terhadap dirinya unsa wala ghairuha dan selain unsa. Jadi kata-kata musannaf biwali dzakarin itu mengecualikan seorang perempuan. Kenapa perempuan dikecualikan? Karena perempuan tersebut tidak boleh menikahkan dirinya atau menikahkan orang lain. Harus adanya wali. Wali itu siapa? Wali itu adalah orang yang menguasai seseorang perempuan tersebut.
itu wali. Seperti ya kayak bapak, kalau nggak ada bapak ya kakek atau seterusnya. Walaya suhu, dan tidak sah apa akdun nikahi, akad nikah. Aidon, halnya juga tadi akad nikah, illa bi khuduri syahidai adlin, kecuali dengan hadirnya dua saksi yang adil. Jadi akad nikah tidak cukup cuman adanya wali, tapi juga harus adanya saksi. Saksi untuk apa? Saksi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut benar-benar sudah menikah, sudah sah. Sudah sah menjadi suami istri. Lalu saksinya dia. Kalau ada apa-apa kan bisa ditanyakan pada saksi. Wadhakaro, dan menyebutkan siapa al-musannifu musannaf syarto kullin, terhadap syaratnya keseluruhan, minal wali, dari wali, wasyahidaini, dan kedua saksi, fi qaulihi, di dalam ucapannya musannaf, wa yaftaqiru al-wali wasyahid ila sittati syara'id. Wa yaftaqiru, dan butuh siapa al-wali, wali, wasyahidani, dan dua saksi, ila sittati syara'id, pada 6 beberapa syarat. Jadi musannaf menyebutkan dari wali dan kedua saksi tersebut itu ada syaratnya masing-masing. Ada syaratnya. Musannaf menyebutkan di dalam kata-katanya wa yaftaqiru al-wali wasyahidani ila sittati syara'id. Wali dan saksi itu mempunyai 6 syarat. Harus mempunyai 6 syarat. Yang pertama al-awwalu, adapun yang pertama itu al-islamu, Islam. Pertama, syarat yang pertama adalah Islam. Tidak boleh wali tidak seorang yang muslim. Ini kalau yang nikah seorang muslim. Kalau yang non muslim ya kita nggak usah bahas, karena Islam ini menghukumi seorang yang Islam. Kalau non muslim kita nggak usah kita bahas harus apa, harus wali Islam. Enggak. Ini yang Islam, maka syaratnya pernikahan wali harus orang yang Islam juga. Wala yakunu, maka tidak ada siapa waliyul mar'ati, walinya perempuan itu kafiron, kafir. Illa fima, kecuali di dalam perkara yastasni, yang mengecualikan hu terhadap ma, siapa al-musannifu musannaf, ba'du, di dalam setelah ini pembahasan. Kecuali di dalam permasalahan yang musannaf kecualikan setelah pembahasan ini. Wasani, adapun syarat yang nomor 2 itu al-bulughu, balik. Fala yakunu, jadi syarat yang nomor 2 dari wali dan saksi tersebut adalah balik. Tidak boleh walinya anak-anak. Anak-anak dijadikan wali, ya enggak sah. Karena belum balik. Fala yakunu, maka tidak ada siapa waliul mar'ati, walinya seorang perempuan itu shaghiran, anak kecil. Tidak boleh seorang wali itu adalah seorang anak anak kecil. Wasalisu, adapun yang nomor 3 itu al-aqlu, berakal. Fala yakunu, maka tidak ada siapa waliul mar'ati, walinya seorang perempuan itu majnunan, orang gila. Sawaun, itu sama saja, atbaqo, sembuh apa jununuhu, gilanya wali atau saksi, au taqatta'a, atau terputus-putus.
baik itu gilanya terputus-putus atau tidak terputus-putus. Syarat yang nomor 3 yaitu berakal. Tidak boleh seorang wali itu seorang yang gila. Tidak boleh. Harus yang berakal. Harus yang bisa berpikir. Wa nadru rajuli. Adapun melihatnya seorang laki-laki ilal mar'ati pada perempuan itu ta'ala sab'ati adrubin atas 7 beberapa macam. Ahadua. Jadi melihatnya seorang rajul kepada seorang perempuan itu terbagi atas 7 macam. Ahaduha. Adapun salah satunya sab'ah itu nadruhu melihatnya rajul walau kana meskipun ada siapa rajul itu syaikhan seorang syaikhan orang tua haroman yang pikun ajizan yang lemah anil wat'i dari wati. Jadi yang pertama dari 7 macam tersebut yaitu melihatnya seorang laki-laki, baik itu laki-laki yang yang sudah tua, yang sudah pikun, yang tidak mampu untuk bersetubuh lagi, ila ajnabiyatin pada melihatnya ila ajnabiyatin pada seorang perempuan ajnabi atau non mahram li ghairi hajatin pada li ghairi hajatin melihatnya li ghairi hajatin karena tidak adanya kebutuhan ila nadriha pada melihat ajnabiyah fa ghairu jaizin maka itu tidak diperbolehkan. Fa in kana jadi melihatnya seorang laki-laki pada perempuan. Ya, meskipun seorang laki-laki itu sudah tua, sudah tidak pokoknya sudah tidak mampu lagi lah, tidak pacak untuk bersetubuh. Atau mungkin seorang laki-laki itu sudah pikun, sudah tidak benar lagi. Melihatnya seorang laki-laki pada perempuan yang non mahram itu berarti tidak keluarganya, ya. Melihat tanpa adanya suatu kebutuhan itu hukumnya tidak diperbolehkan. Hukumnya nggak boleh, walaupun sudah kakek-kakek. Fa in kana maka jika ada apa an-nadhru melihat lihajatin karena kebutuhan kasyahadatin seperti penyaksian alaiha atas ajnabiyah jaza maka boleh apa an-nadhru. Tapi jikalau melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan itu ada kebutuhannya, mungkin ada untuk menjadi saksi, ya, untuk menjadi saksi atas perempuan tersebut, maka hukumnya diperbolehkan. Wasani adapun yang nomor 2 itu nadruhu melihatnya seorang rajul ay rajuli yakni rajul ila zaujatihi pada istrinya rajul wa ammatihi dan budaknya rajul fayajuzu maka boleh apa ayyang dzura melihat siapa rajul mingkullin dari keseluruhan mingkullin dari keseluruhan minhuma dari zaujah wa amat ilama boleh melihat ilama sampai pada perkara ada yang selain apa
selain al-farja terhadap farji, minhuma, farji itu ya kelaminnya, kelamin minhuma dari keduanya, zauja wa ammat. Jadi yang nomor dua dari permasalahan melihat, yaitu melihatnya seorang laki-laki pada istri atau budaknya. Istri atau budaknya. Kalau sekarang nggak ada budak, kita nggak usah bahas budaknya. Kalau dulu masih ada. Seorang laki-laki melihat pada istrinya, boleh melihat pada selain farji atau selain alat kelaminnya. Amal farju, kalau dalam kitab ini ya diterangkan amal farju. Kitab Fathul Qorib diterangkan adapun farji, amal farju adapun farji. Fayahrumu maka haram apa nadruhu melihat farji. Wahada, adapun ini pendapat haram itu wajah pendapat do'ifun yang lemah. Dalam kitab ini diterangkan adapun melihat farji, melihat kelaminnya perempuan, itu hukumnya haram. Tapi pendapat yang mengatakan haram ini adalah pendapat yang lemah. Lemah itu ya tidak kuat. Berarti masih boleh seorang laki-laki melihat kepada istrinya, boleh. Wal asohu, adapun kaul asoh. Kaul asoh itu jawazun nadri, bolehnya melihat ilahi pada farji. Lakin ma'al karohati, tetapi serta adanya kemakruhan. Boleh menurut kaul asoh, boleh melihat tapi makruh. Makruh itu ya kalau kita jalani nggak dosa, tapi ada bahayanya. Bahaya terhadap orang yang melihat. Wasalisu, adapun yang nomor 3 itu nazruhu, melihatnya seorang rajul ila zawati maharimihi pada beberapa perempuan yang beberapa mahramnya rajul. Mahram itu keluarga binasabin, keluarganya binasabin, sebab nasab, keturunan, aurodoin atau tunggal susu, au musaharotin atau kemertuaan, mertua, au amatihi atau budaknya rojul al-muzawwajati yang dinikahkan. Faya juzu maka boleh apa ayang zuro, melihat siapa rojul fima di dalam perkara ada yang selain apa selain terhadap perkara baina surati di dalam antara pusar warrubati dan lutut. Amal ladzi, adapun perkara bainahuma di dalam antara surra warrubba, fayahrumu maka itu haram apa nazruhu, melihat alladzi. Jadi di dalam permasalahan melihat yang nomor 3 yaitu melihatnya seorang rajul, seorang laki-laki pada perempuan yang satu keluarga, pada perempuan yang satu keluarga, keluargaannya itu sebab nasab, keturunan atau sebab tunggal susu. Tunggal susu itu ya seorang itu dikasih ASI orang lain. Jadi ada orang melahirkan tetapi ASInya tidak keluar, akhirnya diberi ASI orang lain. Maka anak itu tunggal susu sama ibu yang menyusui. Atau musyaharatin, keluarganya itu sebab
kemertuaan. Nah, anaknya orang ini dinikah anaknya orang ini, maka anak ini, seorang laki-laki ini satu keluarga dengan si B ini sebab apa? Sebab kemertuaan. Atau melihat pada budak yang dinikahkan. Jadi seorang itu masih apa? Seseorang laki-laki mempunyai budak, tetapi budaknya sudah dinikahkan. Atau seorang laki-laki mempunyai budak laki-laki, ini menikah dengan budak, maka ini juga satu keluarga. Maka di situ seorang laki-laki boleh melihat selain apa? Selain perkara antara pusar dan lutut. Boleh melihat selain antara pusar dan lutut. Kalau melihat antara pusar dan lutut, maka hukumnya haram. Warabi'u adapun yang nomor 4 itu an-nadhru melihat ilal ajnabiyati pada perempuan lain li ajli hajatin nikahi karena arahnya kebutuhan nikah. Jadi yang nomor 4 boleh melihatnya seorang laki-laki kepada ajnabiyah karena ada kebutuhan untuk menikah. Seorang cowok ini boleh melihat cewek itu. Kenapa kok diperbolehkan? Karena seorang cowok ini ingin menikahi cewek tersebut. Fayajuzu maka boleh. Fayajuzu maka boleh li syakhsi untuk seseorang inda azmi ketika bertujuan siapa rojul ala nikah imro'atin atas menikah ala nikah imro'atin atas menikahi perempuan. Bolehnya apa an-nadhru melihat ilal wajib pada wajah wal kafaini dan kedua telapak tangan melihatnya dari perempuan dari ajnabiyah zahiran di dalam zahirnya kafain wa batinan dan batinnya wa illam ta'zan meskipun tidak mengizini lahu pada rajul siapa az-zaujatu calon istri fi dzalika di dalam itu nadhro di dalam itu melihat ya. Jadi seseorang laki-laki boleh melihat seorang perempuan di arah untuk menikah, boleh melihat seorang perempuan dengan adanya tujuan menikah itu ketika dia sudah mempunyai keinginan untuk menikahi perempuan tersebut. Ketika ada tujuan menikah tapi tidak ada keinginan untuk menikahi perempuan tersebut, maka nggak boleh. Kenapa? Di sini tidak dijelaskan hanya hajatin nikah, tapi indah azmihi. Ada tujuan dalam hati, sudah punya tujuan untuk saya mau menikahi tersebut. Orang laki-laki, saya ingin menikahi perempuan tersebut, maka saya harus melihat. Bukan hanya saya mau menikah kamu, tapi tidak ada tujuan dalam hati, maka tidak diperbolehkan. Nah, dibolehkannya melihat itu hanya sebatas melihat wajah dan kedua telapak tangannya, baik itu secara zahir atau secara batinnya. Meskipun calon istri tersebut tidak mengizini, meskipun calon istri tidak mau, tetap di situ laki-laki harus melihat. Wa yanzuru dan melihat siapa rajul minal ammati dari budak ala tarjihi Nawawi atas pengunggulannya Imam Nawawi atas pendapat yang Imam Nawawi mengunggulkan.
inda qasdi khidbatiha. Nah, ketika bertujuan mengkhidbah amat. Boleh melihat terhadap perkara yang zuru, yang melihat siapa rojul, melihat terhadap minal khurrati dari perempuan yang merdeka. Jadi pendapat Imam Nawawi pendapat yang diunggulkan Imam Nawawi, seseorang laki-laki boleh melihat seorang amat yang mana seorang laki-laki tersebut ada tujuan untuk menghibah amat tersebut. Artinya ada seorang laki-laki mau menikahi budak. Di sini boleh seorang laki-laki tersebut melihat budak yang ini dinikahi. Boleh melihatnya dengan batasan seperti batasannya seorang laki-laki mau menikahi perempuan yang merdeka, yaitu apa? Melihat antara wajhu dan kafain. Wal khamisu adapun yang nomor 5. Wal khamisu adapun yang nomor 5 itu an-nadhru melihat. Itu an-nadhru melihat lil mudawati karena pengobatan. Jadi yang nomor 5 di sini boleh melihat, yaitu boleh melihat karena tujuan pengobatan. Ya seperti halnya ya dokter itu Nazara melihat siapa fayajuzu maka boleh melihat maka boleh apa nadru tabibi melihatnya seorang dokter melihat minal ajnabiyati dari perempuan lain, melihatnya ilal mawadhi'i pada beberapa tempat, allati yang yahtaju yang butuh siapa tabib ilaiha pada mar'ah. Yahtaju yang butuh siapa tabib ilaiha pada allati ilaiha pada mawadi fil mudawati di dalam pengobatan, hatta mudawatil farji sehingga mengobati farji atau kelamin. Yang nomor 5 yaitu boleh melihat karena ada unsur pengobatan. Maka di sini di dalam masalah pengobatan, seorang dokter boleh melihat perempuan ajnabi atau perempuan lain pada tempat-tempat yang mana dokter tersebut butuh untuk melihatnya. Butuh untuk melihatnya, meskipun itu farji atau alat kelamin. Umpama alat kelaminnya kalau sekarang ini adalah penyakit HIV/AIDS ya. Di penyakit HIV/AIDS ini, umpama seseorang perempuan yang mengidap penyakit HIV/AIDS berobat kepada dokter seorang laki-laki, yang mana itu adalah alat kelamin, maka di situ seorang dokter boleh melihatnya bagaimana keadaannya. Kenapa? Ini terpaksa. Kalau tidak dilihat tidak bisa, maka dokter boleh melihatnya. Wayakunu dan ada apa zalika. Wayakunu dan ada apa zalika itu itu. Wayakunu dan ada apa zalika itu nadru. Ada itu bi khuluri mahramin dengan hadirnya mahram atau kerabat, au zaujin atau suami, au sayyidin atau tuan. Boleh melihat tersebut. Di dalam pembahasan melihatnya itu ya,
boleh melihatnya ketika dihadirkan seorang mahram atau seorang kerabat atau suami atau tuannya. Tuan itu ya apa? Majikannya. Nah. Wa alla takuna dan tidak ada hunaka di dalam itu tempat tidak ada siapa imro'atun perempuan tu'aliju yang mengobati siapa imro'ah terhadap ajnabiyah. Dan syaratnya lagi ketika di situ tidak ada dokter perempuan yang bisa mengobati penyakitnya. Kalau di suatu tempat masih ada, umpama seorang ini yang mengidap penyakit HIV atau penyakit kelamin itu seorang perempuan, kalau di tempat itu sudah habis, tidak ada seorang dokter perempuan yang bisa mengobati penyakitnya kecuali seorang laki-laki, mau tidak mau di situ harus ke laki-laki. Kalau masih ada seorang dokter perempuan yang bisa mengobati, ya harus perempuan tersebut, perempuan yang mempunyai penyakit itu wajib didatangkan kepada seorang dokter perempuan. Tidak boleh langsung ke laki-laki. Harus ke perempuan dulu, baru nanti kalau sudah dokter perempuan tidak mampu untuk mengobati, harus datang ke laki-laki dengan adanya catatan apa? Harus didatangkan seorang kerabat atau suami atau tuannya. Wasadisu adapun yang nomor 6 itu an-nadhru melihat. Wasadisu adapun yang nomor 6 itu an-nadhru melihat. Lisyadati karena penyaksian alaiha atas mar'ah, fayanzuru maka melihat siapa syahidu, seorang saksi melihat farjah terhadap farjinya mar'ah, terhadap kelaminnya mar'ah, inda syahadatihi ketika penyaksiannya rojul bizinaha, ketika penyaksiannya rojul bizina dengan zinanya ajnabiyah, awiladatiha atau ngelahirkannya mar'ah. Yang nomor 6 dalam pembahasan penglihatan yaitu boleh melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan ajnabi dengan atas tujuan persaksian. Artinya gimana? Seorang laki-laki tersebut menjadi saksi atas perempuan itu. Maka seorang laki-laki boleh melihat perempuan itu. Fayanzuru asyahidu farjah. Saksi boleh melihat kelaminnya perempuan jikalau saksi itu melihat atas perzinaan seorang perempuan atau atas melahirkannya seorang perempuan tersebut. Jadi gini, kalau ada seorang laki-laki, ada perempuan, ya, ada perempuan itu dituduh zina, maka orang yang menuduh wajib mendatangkan saksi, dan saksi tersebut harus benar-benar melihat bahwa perempuan tersebut melakukan zina. Tidak boleh hanya saksi tersebut melihat ada di rumahnya masuk seorang laki-laki, itu gak dianggap. Kenapa? Karena saksi belum melihat bahwa perempuan dan laki-laki itu melakukan zina. Harus benar-benar melihat. Fa in ta'ammada maka jika menyengaja siapa rajul an-nadhra terhadap melihat li ghairi syahadati karena tidak adanya persaksian, fasaqo maka fasek siapa rajul warudad dan ditolak apa syahadatuhu persaksiannya rajul.
Jadi maka jika seorang laki-laki melihat, perempuan tanpa adanya tujuan untuk menjadi saksi, maka orang tersebut dianggap fasik dan persaksian orang itu tidak dianggap. Awin nadru atau melihat lil muamalati karena muamalah, karena kerja, lil muamalati karena kerja, lil mar'ati melihat pada perempuan, fi bai'in di dalam jual beli, wa ghairi dan selain jual beli. Jadi di sini atau di si apa? Boleh melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan itu karena ada tujuan kerja. Baik di dalam jual beli atau yang lainnya. Jadi di sini dikatakan seperti ini. Berarti Islam tidak menganggap perempuan harus di rumah saja. Tapi Islam mengatakan seperti ini ya. Islam itu juga memperbolehkan bahwa wanita itu boleh berkarir atau berkarya. Tidak harus perempuan itu, tadi Islam tidak mengengkang seorang perempuan harus di rumah saja, tapi Islam juga memperbolehkan wanita itu berkarir atau berkarya. Faya juzu, buktinya di sini boleh, ya, boleh melihat di dalam ada apa? Ketika ada unsur untuk bekerja. Ketika bekerja berarti otomatis perempuan tidak di rumah. Boleh keluar dalam tujuan muamalah. Faya juzu maka boleh apa an-nazru melihat, ain nazruhu yakni melihatnya rajul la pada mar'ah. Wa qauluhu adapun ucapannya musoneb ilal waji, rupanya ucapan ilal waji pada wajah dari mar'ah khosotan halnya tertentu itu yurja'u dibalikkan apa qauluhu li syahadati pada persaksian wal muamalati dan pekerjaan, wal muamalati dan bekerja atau pekerjaan. Jadi ucapannya musonneb, kata-kata musonneb ilal ya rupanya ucapan ilal waji itu tertentu, hanya ada suatu ketentuan yang mana ucapan tersebut dibalikkan pada apa? Pada penglihatan yang mengarah kepada penyaksian dan muamalah. Wasabiu adapun yang nomor 7 itu an-nazru melihat ilal ammati pada budak indab tia'iyah ketika menjual amat au syira'iyah atau membeli amat. Yang nomor 7 di dalam masalah penglihatan yaitu melihat budak. Yaitu melihat budak ketika ada unsur jual beli. Ketika ada unsur untuk menjual budak atau membeli budak. Jadi budak itu barang. Jadi alhamdulillah zaman sekarang nggak ada budak. Kalau ada budak ya pokoknya yang jadi budak yang sangat sakit. Karena apa? Budak itu adalah barang. Barang diapa-apain ya terserah tuannya, terserah majikan mau diapa-apain. Faya juzu maka boleh apa an-nazru melihat ilal mawadi'i pada beberapa tempat allati yang tahtaju yang butuh siapa rajul ila taqlibiha pada bolehnya ila taqlibiha sampai pada membolak-balik
membolak-balikan amat atau budak. Fayanzuru, maka melihat siapa rajul atrofaha, terhadap ujung rambutnya mar'ah, wa sya'ruha, atrofa terhadap ujungnya mar'ah, wa sya'ruha dan rambutnya mar'ah, la aurataha, tidak pada auratnya amat. Atrofa terhadap ujungnya amat, wa sya'ruha dan rambutnya amat, la aurataha tidak auratnya amat. Jadi ketika ada unsur jual beli budak, seorang laki-laki boleh melihat beberapa tempat yang mereka butuhkan, meskipun membolak-balik amat tersebut, meskipun membolak-balik budak tersebut, mau dibolak-balik ya gimana, boleh aja, boleh melihat dari ujung sampai ujung, tapi tidak boleh melihat auratnya. Itu pengajian sore hari ini, semoga mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang manfaat, dan semoga bisa mengambil atau memetik dari hasil pengajian sore hari ini. Kita tutup pengajian hari ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.